Halo, berjumpa lagi dengan saya Suhu Acar. Kali ini memenuhi permintaan dari salah seorang teman, saya akan membahas tentang toxic relationship. Ya, ini kayaknya cukup sering terdengar juga kan tentang toxic relationship ini. Nah, kalau kita berbicara tentang toxic relationship, maka kita akan bisa menemui bentuk toxic relationship ini dalam berbagai macam bentuk relasi, ya. Seringkali toxic relationship dibahas dalam kaitannya relasi perkawinan atau relasi percintaan. Tetapi sesungguhnya ada banyak juga relasi-relasi lain yang bersifat toksik. Misalnya persahabatan, relasi keluarga, ya, relasi apapun itu, ya. Banyak juga relasi di luar sekedar relasi percintaan yang juga bisa bersifat toksik. Lalu bagaimana atau mengapa sebuah relasi ini bisa menjadi relasi yang bersifat toksik? Pertama-tama eh, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya temui, sebuah relasi bisa bersifat toksik bila relasi itu tidak berjalan secara equal, ya. Sebuah relasi bisa menjadi relasi yang baik, bisa menjadi relasi yang sehat, bisa menjadi relasi yang membawa benefit, ya, jika relasi itu berjalan secara equal, secara seimbang, secara bersama-sama, punya bobot derajat yang sama. Nah, bobot derajat yang sama atau relasi yang equal ini akan membawa sebuah bentuk respect atau saling menghormati. Tentunya sebuah relasi yang saling menghormati, relasi yang kemudian di dalamnya ada respect, itu tidak mungkin berubah menjadi relasi yang bersifat toksik. Kenapa? Karena dalam relasi yang toksik itu ada pihak yang dimanfaatkan, ada pihak yang ada hegemoni di dalamnya yang membuat hubungan itu menjadi tidak baik atau kemudian menjadi toksik sifatnya. Nah, eh, maka penting sekali untuk kita melihat, untuk menilai, untuk mengevaluasi atau untuk mengamati relasi-relasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, jangan-jangan kita sendiri juga terjebak eh, dalam sebuah relasi atau di dalam relationship yang bersifat toksik tersebut. Nah, maka penting bagi kita untuk selalu memiliki self awareness, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri ini timbul kemudian dengan bagaimana kita selalu memberi perhatian atau memberikan energi positif ke dalam diri kita. Dari energi positif ini, maka kita akan bisa atau kita akan mampu perlahan-lahan untuk memberi kekuatan atau kemudian memberi eh, power yang positif tersebut. Nah, dari self awareness tadi kita akan bisa membangun sebuah relasi yang equal. Karena apa? Kembali lagi bahwa eh, menurut saya mungkin bisa dibilang kunci utama sebuah relasi yang baik atau relasi yang sehat itu adalah equal tadi, kan? Karena apa? Kalau kita lihat semua relasi yang sifatnya toksik itu terjadi karena adanya hubungan yang tidak seimbang. Ada satu pihak yang mengeksploitasi hubungan tersebut demi keuntungan pribadinya, dan ada pihak yang dirugikan. Walaupun kadang-kadang seringkali yang dirugikan ini tidak merasa atau mungkin merasa tapi takut gitu kan. Takut, ya
istilahnya kan ini kan, orang tuh kalau sudah bucin nah gitu kan seolah-olah bahwa nggak bisa hidup tanpa tanpa pasangannya, nggak bisa hidup tanpa orang yang dia cintai. Nah, itu kembali tadi karena apa? Self awareness tadi, kesadaran diri yang kurang bahwa sebagai pribadi kita tentunya adalah pribadi yang mandiri dan pribadi yang merdeka. Kebahagiaan kita, kebaikan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah kita yang mengatur, ya. Tentu ada eh, apa ya pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapi, kita kemudian bereaksi terhadap apa yang terjadi dari luar, itu adalah sepenuhnya dalam kontrol diri kita. Maka kalau kemudian kita memiliki self-awareness yang baik, maka kita juga akan mempunyai pandangan yang positif terhadap pribadi, kita juga memiliki kontrol yang positif terhadap reaksi-reaksi yang kita lakukan atas aksi-aksi dari luar, maka kemudian kita bisa membuat sebuah hubungan atau relasi yang sehat tadi, relasi yang seimbang tadi. Maka hal-hal yang sifatnya toksik itu bisa kita hindari. Ya kan? Hal-hal yang sifatnya terus kemudian mengeksploitasi itu bisa kita hindari. Tentunya kembali lagi bagaimana kita kemudian bisa memiliki self awareness tadi. Ya, itu maka saya bilang selalu bahwa self awareness ini penting untuk membuat sebuah relasi yang baik. Tentunya self awareness atau ya mungkin bisa juga dibilang independensi ini tidak tidak sama dengan apa ya? Kadang-kadang ada yang bilang, wah nanti kalau kita terlalu independen seolah-olah tidak membutuhkan orang lain. Tidak juga, tidak juga. Tetapi adalah kebahagiaan diri saya, kebaikan diri saya, apapun yang terjadi dalam diri saya itu atas kesadaran penuh diri saya, bukan atas karena kontrol orang lain. Salah satu ciri utama toxic relationship itu adalah bahwa kebahagiaan diri Anda, kebaikan diri Anda, apapun ya, segala hal tentang diri Anda itu ditentukan, dikontrol, dikuasai oleh orang lain. Anda yang kemudian bahwa, waduh kalau nggak ada dia atau tidak bersama dia atau tidak dalam persetujuan dia apapun itu, saya tidak bahagia. Saya tidak akan senang. Segala sesuatu harus dengan dia, harus bersama-sama dengan dia. Nah, itu yang membuat apa toxic relationship tadi, bahwa Anda kehilangan independensi, ya, kemandirian, Anda kehilangan pandangan yang positif terhadap diri Anda kehilangan kehidupan bahkan mungkin pikiran Anda. Kenapa? Karena kemudian ada orang lain yang menguasai. Nah, penguasaan tersebut yang kemudian bagaikan ya toksik tadi ya, bagaikan racun yang meracuni pikiran kita, meracuni cara pandang kita, meracuni penerimaan kita. Nah, itu yang harus tidak mudah memang, tidak mudah bahkan untuk menyadari kita terjebak dalam toxic relationship saja tidak mudah gitu ya. Seringkali bahwa nunggu aku baik aja. Padahal kita ngelihat kita udah ngelihat mereka tuh ya pun ini orang kok bucin tingkat dewa gitu kan. Wow, setengah mati. Tapi ya biasa. Di mana-mana kalau sudah apalagi kalau toxic relation toxic
relationship-nya, toxic relationship-nya itu adalah mengenai cinta, itu udah memang paling angel, ya kan. Maka benar katanya salah satu penyanyi almarhum Gombloh tuh yang mengatakan kalau sudah ngomong cinta itu tai kucing rasa coklat, karena memang iya gitu kan. Saya tuh paling males memberi apa counseling kepada orang yang sedang dimabuk cinta. Wes. Saya tuh paling paling susah kalau kemudian harus counseling dengan orang bucin-bucin ini. Setengah mati wes. Lebih baik saya ngonselingin tembok beneran. Ya, karena ya itu tadi, sudah bener-bener, apalagi kemudian terjebak dalam cintanya ya dalam yang bentuk-bentuk toksik tadi itu. Udah rasanya semua rasionya hilang, cara pandang yang positifnya hilang, kemudian bener-bener dimasukkan apa ya, cara pandang yang toksik tadi itu, pemahaman yang toksik tadi itu, ya. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mengetahui kalau kita ini terjebak dalam sebuah toxic relationship? Pertama, pertama adalah coba pahami apakah Anda memiliki kebebasan berpikir. Itu. Kalau kemudian untuk berpikir saja Anda harus ditentukan orang lain, hati-hati. Kedua, bahwa eh, semua kehidupan Anda itu diatur orang lain. Ya nggak masalah kalau Anda masih umur 5 tahun, nggak masalah kalau Anda mungkin masih usia SD. Tapi kalau Anda sudah usia mulai beranjak dewasa, bahkan di usia dewasa, tetapi bahwa untuk kemudian Anda melakukan apa saja harus diatur orang lain, saya kira Anda perlu, sangat perlu untuk mengevaluasi kehidupan Anda. Jangan-jangan kehidupan Anda sudah terjebak dalam sebuah kehidupan yang toxic relationship tadi, seperti itu, ya. Berikutnya adalah kebahagiaan Anda, kesenangan Anda itu pun diatur oleh orang lain. Bahwa contoh yang paling gampang, kamu tidak akan bisa bahagia kalau tidak ada saya. Kamu tidak akan bisa bahagia kalau tidak saya yang menentukan atau saya yang memberi standar kebahagiaan tersebut. Tentu ngomongnya nggak exactly seperti itu, tetapi kalau Anda mau mencoba melihat lebih dalam, kira-kira pasti akan ke arah-arah sana lah. Kamu nggak akan bisa bahagia kalau nggak ada aku. Yang menentukan kebahagiaannya itu adalah aku. Kamu tuh akan bahagia kalau begini, 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 begini. Kamu nggak boleh begini, begini. Nah, kalau kemudian dalam kehidupan Anda menemukan indikasi-indikasi seperti itu, kira-kira Anda perlu berhati-hati bahwa jangan-jangan Anda sudah berada dalam kehidupan yang toksik gitu ya, kehidupan yang penuh dengan racun-racun atau Anda sudah hidup dalam toxic relationship. Saya selalu percaya bahwa kehidupan bersama itu bukan berarti kemudian satu pribadi hilang di bawah pribadi yang lain, tetapi bahwa kedua pribadi ini tumbuh berkembang menjadi dua pribadi yang tetap masing-masing menjadi pribadinya sendiri, tetapi mereka bisa hidup bersama dalam harmoni. Ya, harmoni itu kalau kita mendengarkan musik yang harmoni, maka kita akan tahu bahwa ada dua nada yang berbeda. Ada dua suara yang berbeda. Tetapi dua nada ini tidak saling bertentangan, dua nada ini tidak saling mengganggu, dua suara ini terdengar enak, dua suara ini saling mensupport. Nah itu. Di situ kita bisa bilang bahwa kemudian kehidupan bersama ini adalah sebuah kehidupan yang sehat, yang baik. Kan? Dan ini kembali lagi dalam berbagai macam hal. Persahabatan, kita bisa terjebak dalam persahabatan yang sifatnya toksik. Ya kan? Kalau kemudian seolah-olah harus selalu bersama, ngegeng, gerumbul terus, kemudian tidak boleh
memiliki kegiatan sendiri, harus ngumpul terus di dalam geng. Nah, hati-hati, kayaknya Anda juga sudah terjebak dalam toxic relationship. Ya, oke. Semoga dari pembicaraan ini Anda bisa mulai mencoba mengevaluasi ya kehidupan Anda, kemudian moga-moga juga bisa menemukan apakah kemudian kehidupan saya ini sudah kehidupan yang cukup baik. Tentu tidak ada kehidupan yang sempurna, tapi cukup baik itu pun sudah luar biasa dan tidak terjebak dalam relasi-relasi yang bersifat toksik. Oke, sampai jumpa dan tentunya jangan lupa like and subscribe.